Kembali bersama kami pemirsa, Indonesia akan melakoni laga hidup mati saat bertandang ke Singapura Jumat malam. Untuk lolos ke semifinal, skuad Garuda wajib menang, sementara Singapura hanya butuh hasil imbang. Laga Indonesia kontra Singapura datang merupakan duel hidup mati. Jika ingin lolos ke semifinal, skuad Garuda wajib menang di Stadion Jalan Besar Singapura. Tentu tidak mudah bagi pasukan John Hartman untuk menaklukkan The Lions. Apalagi pasukan pelatih Gavin Lee tersebut punya keuntungan bermain di kandang. Selain itu, untuk mengamankan tiket keempat besar, Singapura hanya butuh hasil imbang. Menilik rekor pertemuan kedua tim di Piala AFF sepanjang 14 tahun terakhir, Indonesia memang lebih unggul. 5 pertemuan terakhir misalnya, Indonesia mencatat 3 kali menang, sekali seri, dan sekali kalah. Pertemuan terakhir Desember 2021, Indonesia menang 4-2. A mistake from Hassan, and Isaac said he was absolutely outstanding. Namun perjuangan di lapangan tentu tidak hanya bersandar pada data statistik. Di ASEAN Hyundai Cup 2026, Singapura adalah tim kuda hitam setelah membukukan 2 kali menang dan sekali seri. Saat bertandang ke Vietnam, Singapura mampu meredam sang juara bertahan. Tampil di kandang sendiri dengan misi balas dendam serta hanya butuh hasil seri, Singapura dipastikan tampil habis-habisan. Timnas Indonesia mengemban misi keluar dari lubang jarum saat melawat ke markas Singapura nanti malam. Bagi Garuda, kemenangan adalah harga mati karena jika hanya bermain imbang, Indonesia dipastikan tersingkir. Timnas Indonesia melakoni laga krusial saat bertandang ke Stadion Jalan Besar menghadapi tuan rumah Singapura Jumat malam. Misi Garuda adalah keluar dari lubang jarum karena terancam gagal ke semifinal. Bagi pasukan pelatih John Hartman, kemenangan adalah harga mati. Di klasemen sementara, Vietnam memimpin dengan 7 poin. Singapura juga mendulang 7 poin, hasil 2 kali menang dan sekali seri. Sementara Indonesia di peringkat 3 dengan 2 kali menang dan sekali kalah. Untuk lolos ke 4 besar, Singapura hanya butuh hasil imbang. Sementara Indonesia wajib memenangi laga pamungkas grup. Hitungan di atas kertas, Singapura memang lebih berpeluang. Pasukan pelatih Gavin Lee tersebut dipastikan lebih memilih bermain aman karena hanya butuh hasil seri. Apalagi Haris Harun dan kawan-kawan membidik trofi juara kali kelima. Sementara Vietnam hampir dipastikan lolos ke semifinal. Seperti Singapura, Vietnam juga hanya butuh tambahan 1 poin untuk mengamankan tiket ke semifinal. Namun menghadapi Kamboja, Vietnam lebih diunggulkan menang karena bermain di kandang dan punya kualitas jauh lebih baik ketimbang Kamboja. Ya, Timnas Indonesia melakukan latihan ringan jelang laga hidup mati melawan tuan rumah Singapura Jumat malam ini, dan pelatih Timnas Indonesia John Hartman yakin Singapura tidak akan memainkan negatif football meski hanya butuh hasil imbang. Skuad Garuda menggelar latihan resmi pada Kamis sore jelang laga melawan Singapura. Seluruh pemain timnas Garuda berada dalam kondisi prima. Hartman menegaskan pasukannya punya semangat yang sama, yakni menang dan lolos ke semifinal. Hartman yakin Singapura tidak akan bermain defensif atau menerapkan negatif football seperti saat menghadapi Vietnam. I think Singapore, from what I've seen, they're actually a positive team. They're very proactive. Yeah, I'm looking forward to it. I think this is two teams that want to play football. I think Gavin's done a good job getting them playing good football. Tomorrow they're coming against a very wounded and hungry Indonesia.
Meski hanya butuh hasil imbang, Singapura diyakini tetap akan memainkan positif football karena juga berambisi memburu kemenangan. I know Indonesia doesn't have their full array of players, but still they have got a very strong squad. And but going back to ourselves, it's us and what we do, you know. So we just focus on ourselves, not so much about our oppositions, like what we do in every single game. So it's about us, our plan. Laga Indonesia melawan Singapura dipastikan akan seru hingga peluit akhir. Yes, it's gonna be long hard way for Indonesia, pemirsa. Nah, pelatih timnas Indonesia John Herdman tidak punya opsi lain kecuali menurunkan formasi terbaik saat menghadapi tuan rumah Singapura. Dan tidak ada lagi eksperimen dan pertimbangan menit bermain ya, karena pilihannya hanya kemenangan demi lolos ke semifinal. Timnas Indonesia melakoni laga hidup mati saat menghadapi tuan rumah Singapura di laga pamungkas Grup A ASEAN Hyundai Cup 2026. Skuad Garuda harus menang jika ingin lolos ke semifinal. Tak ada opsi lain bagi pelatih John Herdman kecuali menurunkan formasi terbaik. 3 kali main di fase grup dengan hasil 2 kali menang dan sekali kalah, Herdman tentu telah mengevaluasi performa tim dan pemain. Tidak ada lagi eksperimen dan pertimbangan menit bermain. Herdman wajib menurunkan starting 11 terbaik demi memenuhi target 3 poin. Nadeo Argawinata diperkirakan menjadi starter di bawah Mistar. Sementara Sandy Walsh, Rizky Ridho, dan Shane Patinama berpotensi menjadi trio andalan di lini belakang. Di lini tengah, Eliano, Ivar Jenner, Tom Haye, dan Doni Tripamungkas diprediksi tampil sejak kick-off. Sementara di lini depan, Beckham Putra dan Ragnar Oratmangun bakal menopang manuver Mitchell Baker. Menghadapi Singapura, Herdman meminta pasukan yang bermain lebih disiplin dan main rapat. Pelatih asal Inggris tersebut menyebut Rizky Ridho dan kawan-kawan kalah dari Vietnam karena lemah dalam transisi. Pemain cepat naik saat menyerang, namun tidak rapat dan kurang cepat saat kehilangan bola dan lawan melakukan serangan balik. Aduh, ini perang saudara nih karena we've been friends and family for years ya. Akhirnya ketemu untuk hidup dan mati malam ini. Kira-kira bagaimana peluang Garuda ya untuk menaklukkan The Lion? Yes, Merlion sudah bergabung bersama kami. Pengamat sepak bola ada Bung Erwin Fitriansyah. Selamat sore Bung Erwin, Assalamualaikum. Waalaikumsalam, selamat sore. Iya, dengan Juno, Bung Erwin di studio. Bung, ini berat ya. Ternyata kita tuh nggak mudah jalannya, apalagi malam ini. Nah, kalau kita bicara ya jalan yang tidak gampang ini, Anda melihat malam nanti bagaimana peluang kita, Bung Erwin? Peluang tentu ada karena kan belum bermain ya. Cuma yang harus dilihat kan memang peluang itu seberapa besar ya. Apakah berat atau ringan atau sedang gitu. Kalau saya melihatnya ini peluang yang berat yang dihadapi adalah Singapura. Mereka belum pernah kalah. Mereka hanya kebobolan 1 gol. Mereka juga tidak kalah ketika menghadapi Vietnam. Betul. Di kandang Vietnam. Jadi harus ekstra effort, harus ekstra usaha. Nggak boleh ada kesalahan-kesalahan seperti Indonesia menghadapi Vietnam, harus tampil lebih tajam di depan, di belakang juga harus ekstra disiplin, tidak boleh lengah seperti ketika menghadapi Vietnam. Jadi kan PR-nya banyak karena memang lawannya lawan berat. Seperti itu kira-kira. Oke, nah kalau kita mundur sedikit ke belakang, bagaimana kemarin kontra Vietnam, Anda melihat apa yang harusnya tidak dilakukan John Herdman malam ini ya, karena kesalahan kemarin ketika melawan Vietnam yang tidak boleh diulang sama sekali. Menurut Anda apa, Bung Erwin? Yang paling kelihatan kan kelengahan di lini belakang ya. 2 gol awal dari Singapura itu kan tercipta hanya dalam waktu 15 menit. Dan tim manapun kalau kebobolan dengan waktu cepat dan langsung kebobolan 2 gol dalam waktu 15 menit itu kan kalau istilahnya anak-anak sekarang pasti kena mentalnya. Kena mental. Jadi kelengahan di lini belakang dan 2 gol di waktu lawan Vietnam itu kan 2 gol awal itu berasal dari
keroposnya pertahanan Indonesia terutama di sektor kanan. Dua-duanya dari sektor kanan. Setelah itu ada gol ketiga di babak kedua. Tapi yang kelihatan adalah bagaimana lini pertahanan Indonesia ketika naik menyerang itu tidak siap menghadapi transisi dari lawan. Ya, lawan berarti ini balik. juga yang disoroti ya, Bung Erwin, bahwa kita tuh lemah saat transisi kemarin. Iya, terutama ketika menghadapi Vietnam ya. Dan Vietnam sudah mengamati betul bahwa sisi kanan pertahanan Indonesia kalau dalam permainan seperti itu, ketika menyerang pasti ada celah. Dan itu yang benar-benar dimanfaatkan dengan kecepatan para pemain Vietnam. Oke. Nah, kalau tadi Anda menyebutkan bahwa kita ketika melawan Vietnam kan di titik atau menit-menit awal itu luar biasa kan, mentalnya kena ya 2 gol tadi. Anda melihat bahwa ketika malam nanti bermain, apakah kita harus lebih agresif lagi di awal? Karena ini modal yang baik sebenarnya ketika kita tadi bisa menguasai babak awal, tapi tidak dengan Vietnam kemarin. Anda melihat ini bahwa nanti malam harus lebih all out seperti itu, agresif? Kondisinya kan Indonesia harus menang untuk bisa lolos ke semifinal. Untuk menang tentu harus bisa mencetak gol. Untuk bisa mencetak gol tentu harus main dengan lebih agresif. Cuman agresifnya itu juga harus dengan perhitungan ketika serangan mentok, ketika serangan buntu, itu Indonesia juga harus bisa cepat untuk menahan serangan balik dari lawan. Saya pikir Singapura akan bermain dengan lebih aman ya. Karena mereka seri aja bisa sudah cukup untuk lolos ke semifinal. Cuma di situ kan potensi bahayanya kan. Bagaimana menghadapi lawan yang tampil, misalnya mereka konsentrasi di lini pertahanan dan mereka melakukan serangan balik untuk memukul Indonesia. Sama seperti ketika Vietnam kemarin. Vietnam kan main cenderung lebih bertahan, tapi ketika menyerang sangat efektif. Mereka tidak menguasai possession, tapi mereka bisa mencetak 3 gol dan tidak kebobolan. Itu kan yang harus diwaspadai dari lawan yang tampil cenderung bertahan. Serangan baliknya yang bahaya. Ya, ini menarik kalau Anda tadi analisa ya, karena kalau kita tahu bahwa konsentrasi di pertahanan ya, baik itu Vietnam dan juga Singapura, ini memang mereka fokus di sana. Tapi tadi ketika nyerang ini udah langsung membuahkan gol. Nah, selain itu menurut Anda, Bung Erwin, bahwa apa yang harus dilakukan kita ketika menghadapi The Lion? Karena somehow ya kita lihat mereka ini pede sekali kali ini. Karena ya tadi tidak pernah kalah melawan Vietnam pun dengan seri, dan juga kali ini mereka pun kita bisa secara visual juga mereka bakal pede dan merasa bahwa di atas angin. Menurut Anda apa lagi yang harus diwaspadai dari The Lions? Ya itu tadi serangan balik, dan saya lebih melihatnya gini, ketika menghadapi Vietnam dan saya yakin Singapura juga pasti sudah mengantisipasi bahwa salah satu roh permainan dari Indonesia adalah Tom Hai ya. Vietnam itu mengunci pergerakan Tom Hai, belum sampai 5 menit dia dilanggar dengan keras waktu menghadapi Vietnam. Setelah itu dikawal dengan ketat dan Indonesia susah untuk bisa mengkreasi serangan ketika Tom Hai dikunci, dijaga ketat oleh pemain Vietnam. Saya rasa nanti Tom akan menghadapi situasi yang kurang lebih sama. Nah, harus ada jalan keluar, harus ada backup dari pemain lain. Kalau misalnya Tom Hai diperlakukan, dijaga seperti ketika menghadapi Vietnam. Entah itu dari serangan sayap, entah itu dari pemain gelandang lain yang harus berani masuk ke dalam kotak penalti. Ada variasi serangan yang harus dilakukan oleh Indonesia. Karena itu tadi bahwa pasti akan diawasi dengan kata Tom Hai dan Baker. Ya, pencetak gol terbanyak buat tim Indonesia. Oke. Plus juga Singapura ini malam ini tuan rumah ya Bung ya. Ini amunisi satu lagi yang bikin mereka makin pede ya Bung ya menurut Anda? Oh ya pasti. Mereka punya keuntungan sebagai tuan rumah. Mereka lebih kenal dengan kondisi lapangan di Stadion Jalan Besar. Ya, jadi itu yang dimiliki oleh Singapura, dan mereka nggak perlu traveling kan, Indonesia yang harus ke sana. Mereka nggak capek-capek melakukan perjalanan, itu yang menguntungkan tentu bagi Singapura. Nah Bung, kalau ada pertanyaan gini Bung Erwin, posisi kiper nih, menurut Anda nih ya, perlu diganti nggak sih sebenarnya? Oke, banyak yang bilang bahwa Nadio kemarin kurang perform di pertandingan lawan Vietnam. Ya. Tapi sekali lagi bahwa ini bukan saatnya untuk coba-coba. Kalau bicara soal pengalaman, Nadio itu paling banyak pengalamannya dibandingkan dengan kiper yang lain, misalnya Cahya Supriyadi. Tapi kalau memang kondisi dari Cahya dinilai lebih siap, dan ini yang paling tahu kan pelatih kipernya, nggak ada masalah untuk Cahya Supriyadi untuk tampil gitu, karena Cahya kan di pertandingan kedua juga sudah tampil gitu. Jadi kalau memang lebih siap,
secara teknis, secara non teknis, ya Cahya juga siap sebetulnya untuk main gitu karena dia juga sudah pernah main di waktu lawan Timor Leste kan. Oke, jadi memang ini concern kita bersama ya kalau salah kiper. Nah, satu lagi mungkin Bung Erwin, bahwa kita tahu John Herdman kan juga baru ya di Timnas Plus, juga mungkin masih banyak bereksperimen lah seperti itu. Oke, kita ada berita dulu ya sebelum saya tanyakan. Ini kita coba kupas Bung Erwin dan juga pemirsa bagaimana sebenarnya Timnas Indonesia ini wajib mewaspadai senjatanya Singapura, dan saya dengar nih ada 3 senjata utamanya Singapura. Kita lihat bersama. Laga kontra Singapura menjadi penentu langkah timnas Indonesia menuju babak semifinal. Selain memburu kemenangan, Garuda juga harus mampu meredam kekuatan tuan rumah yang tampil konsisten sepanjang fase grup. Ancaman pertama datang dari umpan terobosan akurat pada gelandang Singapura yang memiliki visi bermain yang baik. Karena itu lini belakang Indonesia tidak boleh kehilangan konsentrasi. Kesalahan kecil sedikit saja dapat dimanfaatkan Singapura untuk menciptakan peluang emas. Kekuatan Singapura berikutnya adalah umpan silang presisi dari kedua sayap dengan akurasi tinggi ke dalam kotak penalti. Situasi ini kerap membuat penyerang mereka mendapatkan ruang untuk menyambut bola. Indonesia dituntut disiplin menutup ruang gerak pemain sayap lawan serta memenangkan duel udara agar skema serangan lawan tidak berujung menjadi gol. Ancaman terakhir datang dari Ilhan Fandi, penyerang muda andalan Singapura yang memiliki insting mencetak gol tinggi. Ilhan mampu memaksimalkan umpan terobosan maupun umpan silang menjadi peluang berbahaya di depan gawang. Jika Garuda mampu memutus alur umpan dan membatasi pergerakan Ilhan Fandi, peluang Indonesia untuk mengamankan 3 poin dan memastikan tiket ke babak semifinal akan semakin besar. Ya, itulah 3 senjata utama anak asuh dari Gavin Lee ya, Bung Erwin. Tadi disebutkan ada umpan terobosan yang akurat, umpan silang presisi, serta ketajaman ini Ilhan Fandi. Nah, Anda punya tanggapan terkait ini, Bung Erwin? Ya, Singapura itu diperkuat sama pemain-pemain yang senior dan yang lebih junior ya. Salah satunya yang junior adalah Ilhan Fandi. Dia jadi striker, sudah mencetak 2 gol dan menjadi tumpuan di lini depan dari Singapura. Di belakang mereka juga sangat kuat. Mereka hanya kebobolan 1 gol. Di Hanoi waktu di Jamu Vietnam mereka nggak kebobolan gol. Di situ ada Haris Harun, pemain paling senior, 35 tahun usianya, kapten tim, sudah 150 sekian capsnya untuk Singapura. Ada juga Irfan Fandi, ini kakaknya dari Ilhan Fandi ya, jadi back tengah. Ini dua-duanya anak dari legenda Singapura Fandi Ahmad gitu. Dan jadi tumpuan, ini menjadi salah satu kekuatan tentu bagi Singapura. Ada juga pemain-pemain naturalisasi ya, ada Song Uiyong yang dari Korea Selatan, ada juga Kyoga Nakamura, ini pemain-pemain gelandang dari Jepang. Song Uiyong itu juga sudah mencetak gol, jadi nggak cuman pemain depan aja, pemain gelandang dari Singapura ini juga punya potensi untuk membahayakan. Nah di Indonesia sebaliknya kan ya, selain backer tentu butuh pemain lain yang bisa mencetak gol. Ini yang membuat Indonesia terkunci ya ketika menghadapi Vietnam, kurang ada variasi serangan, dan ketika backer dikunci oleh lawan tidak ada pemain yang bisa mencetak gol gitu. Oke, Bung, kalau kita lihat tadi kan dari penjelasan dari awal sampai kita di akhir bahwa akan sangat berat untuk kita nantinya ya melaju, walaupun nanti everything is possible seperti itu. Nah, Anda melihat bahwa nanti malam ya, kira-kira prediksi Anda seperti apa? Seri kah atau kita bisa menang? Ya, tentu sebagai warga negara Indonesia, sebagai supporter Indonesia, sebagai pengamat Indonesia ya pasti berharapnya Indonesia bisa menang. Karena hanya itu yang bisa membawa Indonesia untuk masuk ke babak semifinal. Ingat, Indonesia nggak pernah juara Piala AFF. Yes. Sama kalau kita langganan runner tim up lain, Thailand sudah 7 kali. Iya, Thailand udah 7 kali, Singapura udah 4 kali. Artinya ya pasti pengennya Indonesia bisa menang untuk lolos gitu. Tapi sekali lagi bahwa ini bukan pertandingan yang mudah. Dan apapun bisa terjadi. Vietnam ketika datang ke Pakansari waktu lawan Indonesia itu kan juga dalam kondisi yang nggak menguntungkan. Mereka ada di posisi 3, baru ditahan imbang Singapura di kandangnya, tapi mereka bisa menang di kandang Indonesia.
Nah, Indonesia mungkin bisa mencontoh Vietnam bahwa apapun bisa terjadi asalkan tampil dengan mental yang kuat di kandang lawan dengan strategi yang jitu, nggak ada yang nggak bisa terjadi kan? Ya, Anything ya. can happen gitu. Betul. Langsung, Bung Erwin, berapa prediksi ya kira-kira? Saya sih tetap berharap Indonesia bisa menang ya. 1-0 aja cukup untuk bisa Amin, ke amin, amin. semifinal. Semoga ada kabar baik dari Stadion Jalan Besar ya, Singapura nanti malam. Terima kasih Bung Erwin ya, sehat-sehat. Saya lihat lagi di Terima jalan kasih. ya. Selamat Ya, terima kasih. beraktivitas ya, safe trip Mas. Terima kasih. Terima kasih. Baik, memang akan sangat berat, tapi lagi-lagi everything is possible. Bola itu bundar ya, sama kayak Vietnam tandang ke Indonesia bisa menang, siapa tahu kita tandang juga bisa menang ya. Nah, kita akan jeda dulu pemirsa. Kita akan kembali dengan informasi terkait tentara Israel kembali melancarkan serangan udara ke distrik Tyre, Lebanon Selatan. Tetap bersama kami di Sindo Sore. Isu terhangat sepekan terakhir. Ketujuh Republik Indonesia, Joko Widodo menduga ada agenda politik besar. Polisi merilis merek beras premium yang diduga dia. Rangkuman berita